kasih kakak. Saya secara pribadi merasa senang, bersyukur. Kemudian ini hanya pemicu untuk pergerakan selanjutnya. Ya. Jadi forum ini mungkin tidak cukup membahas secara tuntas berkaitan dengan peradaban kita dalam adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi tadi sudah disinggung bahwa di tahun-tahun ke depan, tahun ini tahun 2022 ada program pembinaan, mungkin ada pelatihan-pelatihan. Kita rekomendasikan mungkin bisa agenda ini juga perlu dipertimbangkan, perlu dimasukkan dalam LPJS atau di APBDes perlu dianggarkan berkaitan dengan pelatihan ini. Ini penting ya. Ya. Berkaitan dengan itu Tua. Ini saya ngomong secara garis besar berdasarkan fakta yang saya jumpa di lapangan. Kelemahan terbesar dalam proses pelestarian warisan budaya itu ketidaksanggupan tokoh untuk menarasikan, menceritakan warisan budaya. Misalkan ritus Tombo Manuk, ini contoh ya, tidak perlu diperbatkan contoh. Eme tolong manuk, ini tentu ngerone, ko ngerpean rangan manuko. Kan variasi. Itu bisa diterima. Yang penting mampu menjelaskan. Contoh keronen bahwa kami orang luar ataupun orang yang ingin bicara tentang itu tidak punya hak untuk memutuskan bahwa yang paling benar misalkan keronen atau berbeda. Paling kurang kita mampu menjelaskan itu. Nah, temuan saya di lapangan ketika saya tanya seperti ini, contoh keronen, ada yang beritahu keronen, contoh keronen itu mau kita main. Ketika jawaban itu meminta main pun itu sudah artinya begini, adat ini harus nasional dia, harus ada pendasaran yang jelas. Ketika jawaban itu meminta main pun itu sudah hingga saya tidak bisa menjelaskan ke orang lain sudah. Ini proses pelestarian dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang butuh perhatian terlebih tua. Para tua yang bisa mewariskan itu kepada kami ini kan macam kaitan ini. Banyak hal itu. Artinya kita menjaga ya, tetapi susah untuk menjelaskan. Saya ngomong ke lembaga. Struktur adat orang Manggarai secara keseluruhan itu kan mudah-mudahan di sini lain. Secara keseluruhan itu kan tua Golo, baru tua Teno, tua Panga, 2 kilo dengan peran masing-masing. Kalau di Pocoranaka, tua Teno dan tua Golo itu dalam taraf tertentu memiliki fungsi dan peran yang sama. Yang mereka sebutkan di atas, saya kebetulan banyak diskusi dengan teman di Danau, mereka bilang jadi tunggal, 2 tapi 1. Dalam taraf tertentu mereka memiliki peran yang sama. Tetapi ketika urusan tanah itu menjadi ranahnya Danau. Otomatis dia bertanggung jawab dengan semua itu. Hal macam ini yang mau saya gali sebenarnya. Cuci eviden berkaitan dengan struktur. Ini memang kayak waktu ini tidak cukup. Mungkin ada rencana tindak lanjut yang perlu kita diskusikan yang melibatkan banyak lembaga tadi, termasuk toko-toko, kemudian lembaga pendidikan, dewan, stasiun, kita undang untuk satukan persepsi berkaitan dengan ini. Kemudian berikut. Siapa yang harus tinggal di rumah memang? Ini kan pertanyaan. Saya keren tua, cowok dan saya keren tua. Ini kan artinya gue, kita generasi muda ini jangan sampai gue. Negara kita bukan menggugat itu, tapi kita bisa memiliki pemahaman berkaitan dengan itu. Karena proses regenerasi ini kan begini. Neka dan nenek, terima kasih keren tua kan udah babi, udah saya kakak mungkin, terima kasih keterangan paling kurang bisa menceritakan yang baik dan benar, jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jujur, untuk sampel kemarin untuk masyarakat hukum adat itu dari 160-an lembaga adat Teno ini yang legal itu hanya 90. Yang ibu itu melegal, dalam arti begini, itu melegal kok, misalkan Teno ini kan secara garis besar, anak-anak Rona. Kecuali main. Ketika misalkan
anak ronda kok tema kita patuh anak kan, makanya anak bina yang patuh tinggal dia untuk menjaga sementara. Nah, kemudian permisi pihak anak bina ini nyaman dengan posisi ini, patuh sebenarnya sudah anak ronda kok dia tidak mau serahkan kembali. Aku tenang. Nah, ini produk hukumnya kembali itu lewat perda masyarakat hukum adat itu nanti akan itu BPNDB urusan. Tapi saya dari awal saya sampaikan, artinya gue dari segi legalitas sebagai sebuah lembaga penting itu dikaji. Kocok ya? Mungkin itu saja masukan. Saya kembali ke data. Apa cerita? Menarik ini, saya benar Pak Tarsi ini seperti membongkar berbagai persoalan kita selama ini, terutama peran lembaga adat desa itu terhadap pembangunan desa ini. Ya, kita di sini dari diskusi ini setidaknya saya mencatat beberapa penyebab. Nah, kenapa lembaga adat desa itu terkesan mati suri? Jadi seperti tidak ada. Ada atau tidaknya lembaga adat sama saja. Mau ada, mau tidak ada juga sama saja. Saya mencatat beberapa masalah kita menurut saya, ini pandangan saya saja, dan yang bisa kita buat ke depan ini untuk lembaga adat desa. Yang pertama, dari sisi aturan, regulasi sudah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ada dua, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Berarti desa itu sekarang sudah seperti otonom, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Terkait dengan lembaga adat ini, kita kelemahannya karena dia namanya lembaga berarti organisasi, manajemen organisasinya itu. Dan bagaimana mengatur organisasi itu? Dalam lembaga adat ada ketua itu, di SK itu ketua, ke bawahnya ada seksi-seksi. Maka hal penting yang perlu kita lakukan, ini kalau bisa untuk 2022 ini, desa jangan sekali-sekali intervensi anggaran kepada lembaga adat. Kalau tidak ada program kerja tertulis dari lembaga adat itu. Jadi rencana program kerja lembaga adat itu harga mati harus ada. Ya, sehingga ada alasan juga desa mengintervensi anggaran kepada lembaga adat. Contoh, pas kebetulan penting di bulan Desember itu, di situ nanti kita sudah bahas program untuk tahun 2022 dari lembaga adat apa saja. Misalnya caci. Apalagi tadi nama istilah adat lainnya tadi. Itu kegiatan-kegiatan ditulis, anggaran yang dibutuhkan berapa selama 1 tahun. Cara mendapatkan anggarannya bagaimana? Itu ditulis oleh lembaga adat. Sehingga yang kita lihat ini dalam lembaga adat, permisi mungkin orang tua semua tuh, kalau bisa nanti dilakukan SK-nya itu ditinjau kembali, tambahkan anak-anak muda juga di situ. Untuk apa anak muda? Ya, paling tidak membantu ketik ini rencana kerja itu. Nanti rencana kerja untuk 1 tahun 2022 dibuat di bulan Desember itu. Sehingga kami bisa pastikan, ya kami sebagai pendamping akan menyampaikan kepada kepala desa, jangan mengiyakan saja usulan dari lembaga adat kalau tidak ada usulan tertulisnya. Begitu. Ini langkah konkret yang bisa kita ambil. Yang kedua, kendala kita adalah, jadi kita bicaranya tadi sangat luas, hampir seluruh item adat itu kita sampaikan. Kalau saya simak apa yang disampaikan oleh Pak Tarsi itu, kita harus fokus. Jangan berpikir yang terlalu besar loh. Program kerjanya biar yang kecil saja. Misalnya tahun ini program kerja kita untuk salah satunya misalnya pelatihan untuk menjadi tongkang.
Contoh, ini kan kegiatan real, pelatihan untuk menjadi tongkang. Itu artinya fokus, kita harus fokus, jangan terlalu banyak-banyak juga, harus selesai semua dalam 1 tahun. Jadi, perjalanan desa ini selama Indonesia masih merdeka itu masih lama juga, masih panjang. Desa masih ada tuh, sehingga kita tidak perlu selesaikan semua hal dalam 1 tahun juga. Berarti kita harus fokus dulu untuk 2022 kira-kira apa yang paling mendesak, seperti yang kita latih itu, menentukan program kerja di desa, mana yang hiperprioritas, mana yang prioritas, dan mana yang penting tapi belum menjadi prioritas tuh. Misalkan nanti yang menjadi prioritas 2022 itu pelatihan untuk menyelesaikan masalah, cara menyelesaikan masalah, atau pelatihan untuk cara menjadi tongkang, atau pelatihan caci, dan seterusnya. Yang keempat, kenapa mati ini lembaga adat? Ya karena kegiatan-kegiatannya seperti hanya menghabiskan anggaran, tidak menghidupkan. Begitu. Nah, ini koneknya ke pariwisata tadi. Adat ini hanya dianggap bayar bono. Kalau kegiatan adat berarti masyarakat siap-siap untuk keluar uang. Tidak berpikir seperti di Bali itu. Di Bali atau di Toraja ada kegiatan namanya Rabu Solo. Itu untuk memakamkan orang. Nah, dia pada saat kegiatan Rabu Solo diadakan, maka banyak turis yang datang. Artinya di sini harus ada kekasan dari desa Golongalong. Itu yang dimaksudkan dengan hak asal usul tadi. Budaya kita Manggarai ini sangat luas, tuh. Tetapi bagaimana kita bersaing dengan kampung-kampung lain yang ada di Manggarai ini, menunjukkan apa khasnya Golongalong, sehingga orang tertarik untuk datang. Dan kalau orang datang, otomatis orang akan bawa uang untuk kita. Nah, ini yang perlu kita rancang ke depannya. Saya kira kalau organisasinya nanti sudah mantap, dimulai dengan pembenahan organisasi lembaga adat desa itu, lanjut menyusun program kerja. Jadi kalau menurut saya prioritas kita itu hanya pada bagaimana lembaga adat bisa berkontribusi dalam pembangunan desa. Itu yang pertama dulu. Kita buat yang kecil-kecil, jangan langsung ke banyak hal tapi tidak ada hasilnya. Nah, kita buat yang kecil seperti itu tadi penjelasan terkait YouTube juga. YouTube, saya juga ada YouTube. Kita bisa kemas juga. Jadi memanfaatkan HP sebagai sarana, supaya kan generasi muda sekarang lebih tertariknya di HP. Jangan kita menganggap HP ini sebagai hal yang mengganggu adat istiadat kita. Kita bisa manfaatkan ini malah untuk mempromosikan ciri khas kita, identitas tadi. Nah, begitu lewat HP. Jadi desa Golongalong juga kemarin saya sudah sampaikan ke operatornya, buat YouTube, buat Facebook desa, website desa, dan kita bersyukur itu sudah selesai semua. Sudah ada. Pak Yendu dengan Pak operator itu sudah buat sarana. Apa fungsinya HP? Supaya tidak hilang. Macam omong tadi, tombol di tembok itu tidak akan hilang, bisa dilihat di HP sebentar. Sehingga mau 100 tahun lagi orang masih bisa lihat. Begitu. Nah, itu tegilah bagus ya mau bulan 12 saya bisa pada saat tertentu itu pikir apa pun pandai tahun 2022. Misalnya 10 kegiatan adat untuk 2022 tulis tahun itu. Bisa anggaran. Sehingga ngance pikir pun itu kan coba cara dapat anggaran. Apakah dari misalnya nanti dari 10 kegiatan anggaran yang dibutuhkan 100 juta, ya tinggal cari sudah, coba cara dapat 100 juta, mau usul ke pemerintah desa atau
sebagiannya dari sumber daya masyarakat. Jadi sekali minta uangnya untuk 1 tahun itu 1 kali saja, bukan per kegiatan. Memang saya akui bahwa kita punya kegiatan ini sudah terencana, tapi tidak tertulis. Caro Pak Kades itu keluarkan anggaran nanti akan diperiksa juga. Nah, itu salah satunya. Sehingga mohon dukungannya supaya bisa nanti Pak BPD bisa kawal ini, dampingi bapak-bapak dari lembaga adat untuk memastikan rencana kerjanya kalau bisa sudah tertulis dengan rincian anggaran yang dibutuhkan. Saya rasa itu dari saya. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Pertamsi yang mari yang sudah memberikan ya begitu banyak pencerahan yang berkaitan dengan adat istiadat. Mungkin ada lagi yang memberikan usulan kira-kira apa-apa yang kita lakukan untuk kedepannya supaya adat yang ada di Desa Gololong ini tetap dalam posisi baik, ya tidak seperti sebelumnya. Mungkin ada. Kalau misalnya tidak ada, supaya saya sedikit memberikan kesimpulan sebelum ditutup diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi tadi Pak Tersi sudah memberikan terlalu banyak pencerahan berkaitan dengan adat. Kita tanggapinya adat di Desa Gololong itu kemudian tidak terarah, hancur karena ada dasar ya, yang kemudian sehingga membuat kita di desa ini tidak bersama sebagai pantan camare cilele istilahnya yang disebut tentang adat mungkin terganggu dengan situasi ya, tapi dia mau even kau pasti kita tahu tentang adat istiadat, maka apapun yang mempengaruhi termasuk politik itu tidak akan goyah. Bersyukur oleh tiga pemain saya Pandarsi dengan pendamping kecamatan yang selalu bersama kita juga, dan Pak Ada juga dia memberikan solusi dan kemudian bagaimana untuk tim Rowope. Jadi masalah interogasi struktur pengurusan adat. Jadi segala sesuatunya itu butuh orang yang kemudian sangat berpengaruh Rowope. Apapun yang berkaitan dengan kegiatan adat ide yang selama ini ditinggalkan, kemudian harus dilaksanakan. Gitu. Jadi kami juga sebagai BPD selalu mengawasi yang berkaitan dengan itu untuk kedepannya, dan lebih menyuarakan yang berkaitan dengan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan adat. Jadi dibuat kita hingga kita latangnya batasi jadi ya, atau mungkin saya siapkan forum untuk kemudian kita diskusi untuk menghadirkan beberapa tokoh yang bisa kita berbicara berkaitan adat. Karena oleh ambil kemudahan mau bicara dengan tokoh hancur lagi adat di Desa Gololong ini bagi untuk murah untuk kiri sama gitu. Coba kita dalami lagi sesuai dengan materi atau polisi yang kita mungkin memperbanyak lagi untuk ngopi betul-betul kita terap segala persoalan yang berkaitan dengan itu. Langsung di atau mungkin saya berkerak di samping lembaga adat tadi, saya berpikir begini, salah satu upaya kita untuk menjaga
perlu buat satu komunitas ya, atau lembaga lain, mungkin sanggar ya. Perencanaan ke depan ini sehingga aktivitas itu tadi bisa muaranya ke sana. Jadi satu-satu tawaran, kalaupun tergantung kewenangan desa, kemudian sama itu, mungkin arahnya ketidaknya itu di sanggar seni masuk, kerajinan juga kita bisa latih di sanggar, cara menganyam dan lain sebagainya, itu jadi pusatnya di sanggar. Nah, ini tergantung kesiapan desa untuk merumuskan berkaitan dengan kebijakan pendirian sanggar. Tidak susah-susah amat juga buat sanggar ya. Komitmen sih paling penting. Kita punya barisan budaya, barisan seni, tinggal kumpulkan itu dalam satu lembaga yang namanya sanggar tadi. Mungkin itu.